Oke, Ibu lanjutkan shape fitur yang kedua ya, yang disebut dengan eccentricity. Jadi eccentricity ini adalah perbandingan atau rasio dua dimensi antara major axis sumbu yang lebih panjang dengan minor axis sumbu yang lebih pendek. Ya, jadi ada banyak cara untuk menghitung eccentricity. Cara pertama adalah menggunakan principal axis. Ya, di mana eccentricity adalah major axis dibagi minor axis. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tinggal Anda masukkan, terlebih dahulu Anda harus menghitung GX, GY-nya dulu ya. Jadi Anda harus mengetahui centroidnya dulu baru bisa menghitung eccentricity-nya. Jadi ya sudah, nilai X-nya Anda masukkan ya, sehingga kemudian ketemu CXX, CXY, CYX dan juga CYY. Setelah ketemu, setelah Anda hitung di mana GX dan GY ini adalah sentroidnya ya. Jadi dari yang terdeteksi tadi, area yang terdeteksi tadi Anda masukkan ke persamaan ini. Setelah ketemu CXX sampai CYY, tinggal Anda masukkan bahwa principal axis yang pertama yang lebih panjang gitu ya, Anda pakai rumus ini. Perbedaannya di sini loh, ini plus, ini min. Jadi sebenarnya si lambda 1 dan lambda 2 ini sebenarnya adalah eigenvalue. Gitu ya. Itu adalah cara menghitung eccentricity. Jadi rasio antara aksis yang panjang dibandingkan aksis yang pendek. Misalkan gambar Anda kayak gini gitu ya. Nah, ini adalah major aksisnya, yang ini adalah minor aksisnya ya. Oke, kemudian berikutnya cara lain untuk menghitung eccentricity sederhana. Ini yang sebenarnya sering dipakai ya. Anda kalau pakai Python segala macam biasanya pakai ini. Jadi ini disebut dengan bounding box. Bounding box itu didefinisikan sebagai Anda cari aja maksimum sumbu X-nya berapa dari objeknya dikurangi minimum sumbu X-nya berapa. Ya, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah maksimum Y-nya dikurangi minimum Y-nya. Nah, Anda lihat di sini kan sebenarnya sederhana. Anda cari nilai XY minimum dan XY maksimumnya kan gitu. Nah, eccentricity adalah sumbu X ya. Perbedaan di sumbu X, width-nya dibagi length-nya. Gitu ya. Jadi rasionya. Jadi misalkan Anda objeknya ini adalah objek yang memanjang gitu ya. Oh, berarti rasio eksentriknya bisa Anda hitung dan bisa Anda gunakan sebagai fitur kan gitu. Oke, ada lagi konsep berikutnya yang disebut dengan elongasi. Elongasi ini konsep lain aja, tapi sebenarnya menghitung berdasarkan panjang dan lebarnya gitu ya. Width-nya, berdasarkan width-nya dibagi length-nya ya, setelah ketemu 1 minus rasio tadi. Itu juga bisa Anda gunakan sebagai fitur bentuk. Oke, nah yang berikutnya, fitur bentuk berikutnya adalah circularity. Jadi seberapa bulat objek Anda. Ya, jadi kalau objek Anda adalah bulat sempurna, pasti nilai circularity-nya kan 1. Ya, tapi biasanya objek Anda kan enggak bulat sempurna. Jadi misal objek Anda kayak gini gitu ya. Seberapa bulat objek Anda tadi, maka kemudian cara menghitungnya adalah Anda hitung aja areanya ini berapa, luasannya berapa, si regionnya ini, dibagi area circle-nya, dibagi luasan dari circle-nya Anda. Cara menghitung luasan circle bisa dengan 2 cara. Anda kan bisa pakai jari-jari, bisa pakai diameter kan gitu. Kalau Anda mau pakai diameter, berarti cari aja major aksisnya. Jadi misalkan yang paling panjang adalah dari max X dikurangi min X di sini gitu ya. Major aksisnya. Jadi itu udah tinggal dimasukkan rumus areanya kan ya, rumus area dari lingkaran. Atau bisa juga Anda dari radiusnya. Ya, dari radius itu adalah Anda cari aja bahwa
distance terbesar dari boundary ke centroidnya paling tinggi berapa, paling besar berapa. Maka itu adalah si radiusnya. Kalau udah ketemu R kan sudah, area kan rumusnya gimana? PR kuadrat ya kalau nggak salah. Oke, jadi udah dimasukkan itu ketemu area of circle-nya. Itu adalah circularity kalau pakai area. Ada juga yang pakai keliling. Jadi kalau Anda menemukan bukan region tapi kepada boundary-nya, kepada konturnya, bisa Anda hitung dengan menggunakan AS, area of shape-nya, objek Anda areanya berapa totalnya, dibagi dengan P kuadrat, perimeternya kuadrat. Jadi berapa titik, jadi misalkan tadi ada konturnya gitu ya, berapa koordinat yang menjadi konturnya tadi, dikuadratkan. Oke, ada lagi cara menghitung circularity adalah berdasarkan varian. Nah, ini ada konsep yang beda lagi. Jadi Anda hitung aja mean dan juga standar deviasi ya. Jadi si mean itu ya Anda hitung jaraknya. Jadi misalkan sentroidnya tadi ketemu di sini. Misalkan sentroidnya di situ, kemudian koordinatnya kan gx, gy. Nah, Anda hitung aja dari tepian sentroid ini distance-nya berapa. D1. Dari total Anda hitung gitu ya. Ini kan distance-nya Anda hitung semua. Setiap pixelnya Anda hitung terhadap gx, gy gitu ya. Nah, itu adalah D atau distance. Rata-rata ya sudah distance totalnya berapa dibagi jumlah jumlah koordinat tepiannya, konturnya tadi. Kemudian Anda hitung juga si standar deviasinya. Maka yang namanya circle variance-nya tadi atau circularity adalah perbandingan antara standar deviasi dibagi dengan mean-nya. Jadi itu penjelasan dari circularity dan juga eccentricity.